Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh dikumpulkan kembali untuk beribadah kepadanya. Mari kita mempersiapkan hati kita angkat satu pujian doa. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada satu yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, Dan ku ingin mengenalmu. dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami serahkan kepada hambanya untuk buka kita dalam doa. Kita satu dalam doa. Beaton mihakusmai. Kembali kami dipertemukan dalam hadirat-Mu melalui channel YouTube ini untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami akan beribadah kepadamu. Ini hidup kami, kuduskan dan basuh. Layakkan kami semua masuk dalam hadirat-Mu. Bersihkan kami dengan firman-Mu, kuasa darah-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu, agar supaya semua kami yang beribadah, entah umat-Mu yang mengikuti ibadah, para pelayan-Mu dikuduskan dan diurapi oleh Tuhan. Kami rindu bersuka-suka dalam Tuhan, menikmati jamuan sorgawi lewat pesta rohani ibadah di tempat ini dan saat ini. Tuhan, sarana prasarana pendukung yang kami pakai dalam mendukung dan menunjang pelayanan, sampai kepada perangkat alat-alat dan jaringan yang kami pakai terhubung, semua diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Pagari kami dengan kuasa-Mu, lokasi tempat kami beribadah semua dijaga dan dilindungi. Kuasa iblis roh jahat yang coba menyusup, mengganggu, menghalang-halangi kami untuk menikmati hadirat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir dan kami perintahkan, tolak keluar pergi, anyah ke tempat-Mu. Darah Tuhan Yesus berkuasa membungkus dan menguduskan. Sebida alui hak mekut mai. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk dalam hadirat-Mu, berbakti, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Hamba-Mu tabiskan ibadah pendalaman Alkitab malam ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya cinta Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, kita akan memuji-muji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang.
pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Puji Tuhan, Tuhan memberkati puji-pujian kita. Dan saat ini kita mau memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian doa. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu ya Allah Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kekuatan kesehatan yang baik yang Tuhan karuniakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kami, selain kami hanya mempersembahkan tubuh jiwa roh kami, biar kiranya boleh menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di pertengahan ibadah kami saat ini Tuhan, kami mau memberikan korban persembahan kami kepadamu. Sebelumnya kuduskan apalah hati kami, biar kami memberikan kepadamu dengan penuh sukacita. Dan biar kiranya Tuhan memberkati benda-benda mati yang kami persembahkan, sehingga boleh menjadi jiwa-jiwa yang hidup, yang dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu Tuhan dalam segala usaha pekerjaan yang berbeda-beda.
Berkati pelayanan hamba-hambamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau kerjakan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na na la la la, na la 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 la, la 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 la. Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan kita kepada Tuhan. Dan saat ini kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa dan kita angkat satu pujian. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kami serahkan kepada hamba-Nya untuk bawa dalam doa. Umat Tuhan, kita satu dalam doa. Daya patumihe kesyai, kami bersyukur dalam ibadah ini kami telah memuji-muji nama-Mu, kami telah memberikan persembahan untuk melayani Engkau, untuk menopang pelayanan pekerjaan-Mu. Kami percaya penaburan yang kami beri Tuhan sudah berkati. Saat ini kami rindu belajar kebenaran firman-Mu, khusus menyambung pelajaran kitab Wahyu.
Urapi hamba-Mu, berkati kami semua. Lalu biar hari ini kami dilawat, kami diberkati, kami dibekali Tuhan. Pekerjaan setan, kuasa iblis, roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi kami bersekutu dengan kebenaran-Mu. Setiap gangguan, halangan kami usir, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan dia keluar lagi. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Sebida eliminahumi kosmiku tenai. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, karena kami sudah siap membaca, merenungkan, dan akan melakukan kebenaran-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom. Kita bertemu kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab untuk belajar kitab Wahyu. Dan saya ingatkan kembali kita bahwa pertemuan yang lalu kita sampai pada Wahyu pasal 3 ayat yang ke-18. Jadi saya baca kembali untuk memudahkan kita menyambung materi ini. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-18. Sebab itu aku ikhtiarkan engkau membeli padaku emas yang sudah beruji dengan api, supaya engkau kaya, dan pakaian putih supaya engkau berkain, supaya jangan ketara malu keadaanmu, dan lagi celak mencelak matamu supaya engkau boleh nampak. Dan saya ingatkan kita pada poin terdahulu kita sudah sampai pada bagian yang ketiga, itulah celak mencelak, atau Tuhan mau supaya kita pakai salaf rohani. Mata adalah pelita tubuh. Dan kita sudah sempat membahas yang lalu bahwa celak mencelak, mata rohani ini berbicara tentang templakan yang datang lewat kebenaran firman Tuhan. Artinya apa? Bersyukurlah kalau firman Tuhan datang menegur kehidupan kita, baik lewat kebenaran firman Tuhan, melalui suara roh atau suara nubuatan, ataukah mungkin lewat mimpi, atau ada orang-orang khusus yang Tuhan berbicara di hati untuk menasihati. Tujuannya apa? Supaya kita dikembalikan kepada jalan yang benar. Saya lanjutkan materi ini. Sidang jemaat Laodikia memadamkan suara roh hingga mata rohani mereka tertutup pada perkara-perkara yang akan datang. Mereka tidak lagi bersandar pada roh. Nah, saya mau sampaikan sedikit. Memang ketika Tuhan bersuara, apalagi berbicara tentang sesuatu yang sifatnya profetik, belum terjadi, akan terjadi di depan, terkadang ada orang-orang yang tidak percaya. Apalagi kalau itu menyangkut tentang teguran yang bersifat personal. Saya kan belum melakukan, saya tidak merasa melakukan, betul. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan itu bergelar Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dia tahu awal perjalanan kehidupan kita, dan dia tahu akhir perjalanan hidup kita. Kita tidak tahu bagaimana langkah-langkah kita ke depan dan bagaimana akhir perjalanan hidup kita. Makanya Tuhan dalam kekekalan ketika dia menyampaikan itu, seharusnya kalau ada hal-hal yang bersifat profetik, saya mau katakan, bersyukurlah sebab ini merupakan rambu awasan dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika teguran Tuhan datang kepada jemaat yang ada di Laodikia, berusaha memadamkan roh, tidak percaya kepada suara roh, pesan-pesan Tuhan yang bersifat profetik, ya perkara-perkara yang akan datang. Saya mau sampaikan, daripada kita menolak, daripada kita menghakimi, daripada kita menyalahkan, saya ingin katakan alangkah baiknya kita duduk, kemudian kita merenung. Tuhan, terima kasih. Kalau ini belum terjadi, saya belum tahu. Tapi Tuhan ingatkan, saya bersyukur bahwa saya diingatkan supaya saya lebih berhati-hati dalam perjalanan kehidupan saya. Jangan sama seperti jemaat Laodikia yang memadamkan suara roh, tidak memberikan kesempatan kepada roh Tuhan untuk berbicara. Saya lanjutkan materi ini. Hal ini sekarang berlaku pada banyak gereja-gereja yang mengagungkan pekerjaan Roh Kudus. Mereka tidak lagi menghargai suara roh dengan alasan yang bermacam-macam. Akhirnya mereka memadamkan suara roh dalam sidang, dan rohku meninggalkan mereka. Beberapa tahun yang lalu di Makassar ada sebuah kelompok persekutuan komunitas interdenominasi gereja pada waktu itu. Khususnya gereja-gereja yang mengagungkan pekerjaan Roh Kudus. Saya ingat pada waktu itu memperingati Yesus naik ke surga. Kita tahu bahwa 10 hari setelah itu Roh Kudus dicurahkan. Pimpinan-pimpinan mereka, gembala-gembala mereka mulai mencanangkan kegiatan bersama. Tujuannya apa? Untuk mencari kepenuhan Roh Kudus. Ada sahabat saya, tidak usah saya sebutkan namanya pada waktu itu, dia petobat baru. Sudah dibaptis dan dia rindu dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Lalu pada waktu masuk dalam suasana penyembahan, teman saya ini tiba-tiba dia menyerah sungguh-sungguh. Jadi tidak melalui tumpang tangan, pada waktu itu dia langsung penuh dengan Roh Kudus. Tidak cukup dia penuh dengan Roh Kudus, kalau dia lidahnya sudah lancar, pada waktu itu tiba-tiba pecah nubuatan, yang namanya nubuatan pemula. Suaranya cukup keras. Lalu
tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan yang berdiri di samping saya. Lalu dia tumpang tangan. Pikiran saya ditumpang tangan untuk dibantu, lebih menyerah, lebih diarahkan. Tapi apa yang saya dengarkan? Hamba Tuhan tersebut katakan, dalam nama Tuhan Yesus, berhenti. Dalam nama Tuhan Yesus, berhenti. Dalam nama Tuhan Yesus, berhenti. Lalu saya lirik sejenak. Lalu tiba-tiba hamba Tuhan itu coba tutup mulutnya. Waduh, sedih sekali saya waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Momen itu adalah momen mencari kepenuhan Roh Kudus. Mereka sudah berjuang mencari kepenuhan Roh Kudus, dan ketika dapat, lihatlah, ada oknum-oknum yang saya tekan dalam tanda petik yang bingung pada waktu itu. Mereka mengaku bahwa minta Roh Kudus bekerja, dicurahkan dengan manifestasinya. Tapi ketika manifestasi bekerja, mereka rasa asing. Bahkan mereka takut. Bahkan seperti yang saya saksikan, ada seorang hamba Tuhan yang menyumbat mulut teman saya. Saya begitu sedih. Tapi sebagai seorang pemuda pada waktu itu, saya katakan terima kasih Tuhan. Ini satu contoh bahwa banyak orang yang mengaku mengenal Roh Kudus, tapi tidak mengakui dan mengagungkan manifestasi pekerjaan Roh Kudus. Kita kembali. Memadamkan suara roh. Hati-hati. Di saat komunitas-komunitas yang lain berusaha mencari kepenuhan Roh Kudus, mengizinkan pekerjaan roh, jangan sampai kita merasa sebagai organisasi, sebagai kelompok komunitas yang berbau pekerjaan roh, yang katanya fasih dalam pekerjaan roh, tetapi ketika Roh Kudus mau bekerja, kita berusaha menghalang-halangi. Saya takut jangan sampai kita kedapatan seperti jemaat yang ada di Laodikia. Kalau Roh Tuhan sudah meninggalkan, saya mau sampaikan berbahaya sekali. Masih ingat ketika Raja Saul masih menyenangkan hati Tuhan? Urapan Tuhan ada, Roh Tuhan ada pada dia, kemudian ada covering, tudung yang melindungi. Tapi 1 Samuel pasal 16, kita tahu bahwa itu tidak kejadian yang berdiri sendiri. Itu adalah akumulasi hasil akhir dari tindakan yang dilakukan oleh seorang yang dipenuhkan dengan Roh Tuhan pada waktu itu, diurapi, tetapi tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Bermain-main dengan kepercayaan Tuhan. Raja Saul yang saya maksudkan. Akhirnya saudara tahu, pada waktu tabung tanduk Samuel dibuka tutupnya, kemudian Samuel menuangkan minyak urapan di atas kepala Daud. Kejadian itu ada di Bethlehem, di rumah Isai, ayah Daud. Alkitab mencatat, mulai hari itu dan seterusnya, Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Apakah stop sampai di situ? Ayatnya berlanjut, tetapi Roh Tuhan telah undur dari Saul. Saya bisa bayangkan di tempat yang berbeda tetapi saling terkoneksi kejadian itu. Yang satu urapan Tuhan diangkat, yang satu urapan Tuhan dipindahkan. Kendati kita tahu orang yang diurapi Tuhan itu tidak otomatis, tetapi ada tahapannya. Ya, Daud harus menunggu 16 tahun sampai kairos Tuhan, penggenapan janji itu. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal di dalam janjinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari ketika Roh Tuhan ada dalam kehidupan kita, karunia-karunianya, manifestasi roh, hargai itu. Mari kita sejalan dengan maunya Tuhan. Memang dalam hidup ini kita akan selalu diperhadapkan kepada pilihan-pilihan, tapi orang bijak akan selalu membuat pilihan berdasarkan maunya Tuhan. Saya lanjutkan materi ini. Mereka berpendapat bahwa firman itu sudah cukup, padahal nubuatan adalah pernafasan bagi tubuh pengantin. Masih ingat saudara? Saudara mungkin yang pernah ikut pendalaman-pendalaman Alkitab, khusus sesi tentang pekerjaan roh. Kita tahu 1 Korintus pasal 12 ayat 8-11 ada 9 karunia Roh Kudus, ditambah 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-26, ditambah Mazmur dan penglihatan. Khusus untuk 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 8-11, di situ ada 9 karunia sudah dibagi atas 3 kelompok. Ada yang namanya karunia kelompok A, itu menjadi kehidupan tubuh pengantin. Ada karunia kelompok B, ini karunia pergerakan. Kemudian ada karunia kelompok C yang namanya kelompok karunia pernafasan. Dan Bapak Ibu Saudara, apabila kita sudah mengabaikan karunia-karunia yang ada hubungannya dengan pernapasan tubuh pengantin, contohnya tentang nubuatan. Saya ingatkan kita pertemuan yang lalu, nubuatan itu bisa juga berbicara tentang firman, karunia nubuatan, manifestasi Roh Kudus. Itu semua ada pengertian-pengertian khususnya. Kalau orang sudah menutup kesempatan, Tuhan tidak bersuara, sama dengan kita menyumbat mulut seseorang. Sama dengan menahan orang untuk tidak bernapas. Saudara, kalau nafas berhenti berarti telah ada tanda kematian. Gerejaku yang memadamkan suara roh
baik suara nubuatan atau firman diurapi, adalah gereja yang tidak bernafas lagi. Gereja ini adalah gereja mati, meskipun pada lahiriah tampak penuh dengan kegirangan, tetapi kegirangan dalam daging. Aku tidak suka, bahkan tidak akan menikah dengan gereja yang mati. Sidang yang sakit saja aku tidak mau. Siapa yang mau menikah dengan orang mati? Perhatikan orang yang mati. Pertama, nafasnya berhenti. Kemudian diikuti dengan tanda atau kejadian-kejadian berikut. Seiring berjalan waktu, maka mayat itu atau orang yang mati itu akan berbau busuk. Setelah itu apa? Ulat dan cacing akan makan tubuhnya. Setelah itu akhirnya tinggal tulang saja. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menegur jemaat yang ada di Laodikia, Tuhan melihat ini tahapannya menuju ke sana. Tapi kabar baik hari ini melalui materi pendalaman Alkitab, saudara, bagaimanapun kondisi kerohanian kita, jangankan sudah mati. Yehezkiel pasal 37, pernah Nabi Yehezkiel dibawa dalam sebuah penglihatan bahwa di lembah-lembah penuh dengan tulang-tulang yang kering. Mungkin sudah seperti itu. Artinya sudah lama ada kematian, tinggal tulang. Tetapi Yehezkiel diperintahkan oleh Tuhan, bernubuatlah kepada tulang-tulang itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk bekerja, kita memberikan kesempatan kepada manifestasi roh, ada karunia-karunia, ada nubuatan, ada firman yang hidup. Kita mengerti rahasia doa dan penyembahan, memberi kesempatan roh bekerja. Saya mau katakan, mungkin kondisi rohani kita, kondisi rohani persekutuan kita sama seperti tulang-tulang yang sudah kering. Tapi Tuhan mampu lewat kuasanya memulihkan. Ya, orang mati Tuhan bisa bangkitkan. Tulang-tulang pada waktu Yehezkiel bernubuat, maka tulang-tulang itu mencari pasangannya. Kemudian di situ tumbuh daging, ada urat dibungkus dengan kulit. Kemudian rupanya ini sepasukan tentara Israel yang sudah lama mati, kemudian menjadi tulang kering di lembah. Lembah ini berbicara tentang lembah kekecewaan, lembah kehampaan, lembah keputusasaan, lembah kejenuhan, lembah kemalasan. Entah apa lagi arti daripada lembah, tapi lembah berbicara tentang satu kondisi rohani yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari bangkitlah. Cari persekutuan-persekutuan, cari pengajaran-pengajaran yang di dalamnya ada kuasa Tuhan yang menghidupkan. Sehingga kita, ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bukan saja kita tangkap logosnya, tapi ada remata Kristus yang menjawab kuasa yang menghidupkan. Untuk itu, saya mengatakan belum terlambat waktu bagi kita. Mari, kalau teguran ini, peringatan ini datang bagi kehidupan kita, mari cepat kita bangkit. Datanglah pada Tuhan. Pada Tuhan ada kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu memulihkan semuanya. Saya lanjutkan materi ini. Keadaan ini sekarang menimpa banyak gereja-gereja dari aliran yang mengagungkan pekerjaan Roh Kudus. Gereja mereka seperti tulang-tulang kering. Akibat dari rohku sudah mundur atau rohku tidak bekerja lagi. Gereja ini seperti Simpson yang telah dicukur 7 tokong rambutnya dan dicungkil matanya akibat memberi diri kepada Delila. Sebab itu gereja ini harus segera kembali kepada rohku. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah mendengar kisah tentang Simpson, seorang yang terlahir sebagai nasir Tuhan. Luar biasa. Selama Simpson takut akan Tuhan, memberi ruang bagi Tuhan untuk berbicara, memberi kesempatan bagi Tuhan untuk menuntun dia, maka pada saat itu dia bisa berdampak menjadi berkat. Tapi lihat ketika dia coba bermain-main, tidak memberikan kesempatan roh Tuhan, atau mungkin roh Tuhan berbicara tetapi dia menolak, mengenyampingkan, mengabaikan firman Tuhan, suara Tuhan, nasihat-nasihat roh Tuhan, pesan-pesan Tuhan, maka pada saat yang bersamaan terbuka celah. Saya khawatir celah ini akan dimanfaatkan oleh iblis. Lalu celah ini akan dipakai oleh iblis untuk menghancurkan, menggerogoti. Ingat, penghancuran tidak sekaligus, tetapi bertahap. Lihatlah Simpson. Untuk itu, jangan sama seperti Simpson yang akhirnya 7 tokong rambutnya dicukur. Ini berbicara tentang kuasa Tuhan, roh Tuhan hilang dari kehidupan kita oleh karena kita menutup diri atau menolak atau mengabaikan pesan-pesan Tuhan. Saya lanjutkan materi ini. Perhatikan orang yang sakit. Dia harus bernafas agar tidak mati. Dia harus bernafas berulang kali agar udara kotor yang ada dalam tubuhnya diganti dengan udara yang bersih. Akhirnya ia akan menjadi sehat kembali. Jadi memang ada tahapan. Saudara lihat baik orang-orang yang berobat jalan, jadi dia adalah dokter yang hebat. Dia adalah tabib yang hebat.
Kalau kita didapati sakit secara rohani, datanglah kepada tabib yang heran. Tuhan adalah dokter yang terbaik. Dia akan memberikan treatment, dia akan memberikan cara-cara, tindakan-tindakan yang sesuai dengan harapannya. Dan kalau kita ikuti anjuran daripada tabib yang heran, maka kita akan menjadi sehat kembali. Demikian pula gereja-gerejaku sekarang ini yang sakit. Kalau ingin sehat, harus mencari pernafasan melalui anugerah Roh Kudus. Sehingga gereja itu menjadi sembuh dan kuat kembali. Perhatikan firmanku dalam 1 Korintus pasal 14. Saya ingatkan 1 Korintus pasal 14 itu berbicara tentang manifestasi karunia-karunia Tuhan, bagaimana etika berkecimpung dalam pekerjaan roh, bagaimana sikap kita, tanggapan kita, memberikan kesempatan kepada Roh Kudus. Itu ada dicatat 1 Korintus pasal 12 dan tambahan pada 1 Korintus pasal 14. Tubuh pengantin perlu bernafas supaya tetap hidup dan sehat secara rohani. Sebab itu jangan sekali-kali padamkan suara roh, karena itu mendukakan hatiku. Perhatikan firmanku berikut ini. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 sampai 21. Jangan padamkan roh itu. Dan nubuatan pun jangan diringankan. Hendaklah segala perkara kamu uji, dan yang baik kamu pegang. Jadi, kalau 3 ayat ini memang kalimatnya cukup singkat, tetapi saling meneguhkan, saling melengkapi. Jangan padamkan roh. Artinya apa? Kalau ada manifestasi karunia-karunia bekerja, contoh karunia nubuatan, ya sama seperti orang yang baru belajar berbicara. Ada yang namanya tahap pemula, kemudian ada yang meneguhkan kebenaran firman yang disampaikan. Jadi bukan menyampaikan firman baru, saudara, tapi meneguhkan kebenaran firman yang baru saja disampaikan oleh seorang hamba Tuhan dalam sebuah ibadah. Sebab saya berbicara nubuatan itu muncul pada waktu penyembahan. Tapi ada juga yang tingkatannya sampai kepada nubuatan kontrol. Ada juga nubuatan pengejaran. Jadi, ketika ada sesuatu yang terjadi, khusus tingkatan nubuatan tahap-tahap awal, kalau memang namanya saudara kita, hamba Tuhan, atau seseorang yang dipakai Tuhan, kemudian ada kepleset sedikit, kita tidak boleh mengeneralisir, katakan semuanya salah. Sebab ada juga ayat yang baik ambil. Yang tidak baik apakah akan digosipkan, kemudian disalahkan? Tidak. Kembalikan kepada Tuhan. Yang baik ambil. Paulus mengatakan dalam satu penjelasan firman Tuhan bahwa kita ini sedang melihat seperti melihat di cermin muka kelam. Kita belum bisa melihat seutuhnya kehidupan kita. Tapi apabila yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu pasti akan hilang dengan sendirinya. Mari beri kesempatan. Saudara-saudara pemimpin komunitas yang melayani di sebuah gereja atau persekutuan, mari jangan padamkan roh. Tentunya saudara, kalau ingin mendalami, mintalah bimbingan kepada hamba-hamba Tuhan yang paham. Ada pengajaran-pengajaran, ada buku-buku yang bisa memandu. Saudara, saya percaya Tuhan tahu kerinduanmu. Pada waktu saudara membaca, bertanya, mempraktikkan yang benar, maka saya percaya mungkin di awal ada hal-hal yang mungkin ya seperti yang namanya nubuatan Kanaan, tapi pada waktu dibimbing akhirnya mereka juga akan dewasa. Jadi para pelayan Tuhan, para pemimpin-pemimpin persekutuan, komunitas atau gereja, belajarlah bersabar, bimbinglah mereka. Apalagi di sini dikatakan jangan padamkan roh, nubuatan pun jangan diringankan. Hendaklah segala perkara kamu uji. Jadi memang kita harus minta karunia menimbang, karunia membedakan segala roh. Doakan kami hamba-hamba Tuhan, para pemimpin-pemimpin, agar supaya Tuhan mengaruniakan hikmat, karunia membedakan segala roh. Supaya ketika kita berkecimpung dalam manifestasi pekerjaan Roh Kudus, kita tahu roh apa yang bekerja. Apakah ini masih roh Tuhan atau roh iblis? Dan yang paling susah ditertibkan itu adalah roh daging. Kalau berbicara tentang roh daging, roh kemanusiaan, sebenarnya ada sisi khusus yang harus dibahas. Bapak Ibu Saudara, berhati-hatilah minta hikmat dari Tuhan. Kemudian di beberapa bagian akhir dalam pemberitaan firman Tuhan untuk sesi kali ini, saya ingatkan saudara-saudara yang mengikuti ibadah di channel ini saat ini, saudara yang punya karunia-karunia Roh Kudus, menyerah sungguh-sungguh. Ada harga yang saudara harus bayar. Tidak bisa saudara dapatkan karunia kemudian hidup serampangan saja. Ada tanggung jawabnya. Saudara yang dapat karunia nubuatan harus rajin puasa, jaga mulut, banyak baca firman Tuhan, jaga kekudusan. Sebab apa yang saudara akan sampaikan kalau saudara tidak jaga kekudusan mulut, sembarang bicara, bicara kotor, bicara yang sia-sia. Saudara tahu firman Tuhan mengatakan bahwa tidak mungkin satu mata air mengeluarkan dua rasa.
Mari jaga kekudusan perkataan. Kalaupun kita bertutur, kata-kata kita itu seperti mutiara-mutiara yang diterima oleh orang. Sehingga pada waktu kita bertutur, orang diberkati oleh Tuhan. Jadi memang semua ada harga. Penglihatan, jaga kekudusan, rajin puasa, baca firman Tuhan. Saya ingatkan kembali lagi, nubuatan saudara harus rajin baca firman Tuhan. Rajin baca buku-buku petunjuk. Ada buku-buku pengungkapan. Supaya pada waktu saudara dipakai oleh Tuhan sudah tidak seperti kenyataan. Ada satu kesaksian sudah 30 tahun dapat karunia nubuatan, tetapi nubuatannya begitu-begitu terus. Karena tidak menyerah sungguh-sungguh. Contohnya, akulah gembala yang baik dan kamulah kambing-kambingku. Itu tidak ketemu. Sebab memang dalam buku pengungkapan khusus tentang pelajaran Roh Kudus, ingat, ada etikanya, ada aturan mainnya. Ada kepala nubuatan, ada isinya, kemudian ada penutup di bawah atau kaki. Nubuatan biasa memberikan peneguhan atas firman. Jadi tidak lompat sana, lompat sini. Ya, kecuali kalau misalnya ada pesan-pesan Tuhan khusus melalui nubuatan kontrol. Itu hal lain lagi. Yang pasti bahwa masing-masing ada tanggung jawabnya. Pemimpin rohani memperlengkapi diri. Tambah pengetahuan. Jangan puas dengan keadaan yang ada. Belajar firman Tuhan. Khusus bagaimana cara berkecimpung dalam pekerjaan roh. Tuntun jemaat, beri kesempatan, motivasi mereka untuk dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Saya percaya kalau nilai-nilai ini yang saudara bangun, kemudian praktekkan dalam komunitas saudara, maka saudara akan melihat, saudara juga akan dipilih menjadi salah satu jemaat yang Tuhan puji. Itulah jemaat Philadelphia modern akhir zaman. Penutup khotbah di sini dikatakan yang baik kamu pegang. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang, kembalikan kepada Tuhan. Yang baik kita pegang. Kita jadikan itu sebagai pedoman dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya, dan kesempatan lain kita sambung. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam penyembahan. Mari kita berlutut semua. Kita nyanyikan satu pujian, Yesus baik, baik buat saya. Saudara yang rindu penuh dengan Roh Kudus, menyerah bersungguh-sungguh. Yesus Pembaptis Agung Roh Kudus ada di depan saudara. Dia akan memperlengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus. Yang sudah penuh dengan Roh Kudus, sebentar pada waktu kita masuk dalam penyembahan, saudara menyanyi dengan akal. Sesudah itu yang sudah penuh dengan Roh Kudus menyanyi dengan bahasa roh, lalu kita masuk dalam penyembahan. Mari bersama katakan, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas, ku tak dapat membalas kasih-Mu. Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Sekali lagi masuk lebih dalam, Yesus baik, haleluya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas, ku tak dapat membalas kasih-Mu. Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Seberapa kebenaran-Mu yang tertabur, kami berdoa bersama, Roh Kudus berbicara terus, bawa kami dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain. Sungguh kami tidak ingin Engkau mendapati kami sama seperti kondisi jemaat Laodikia. Beri kesempatan bagi kami untuk bangkit dan sadar, supaya kami bisa kembali kepada pengajaran yang benar. Kami bisa memberi kesempatan menghargai kuasa Roh Kudus bekerja.
Dan kami percaya ketika pengajaran kami amalkan, kami praktekkan dalam perjalanan kehidupan kami, rohani kami akan disehatkan, kami akan didewasakan dan disempurnakan sebentar, layak bertemu dengan Tuhan, Sang Mempelai. Terima kasih Tuhan, kami rindu menyembah Tuhan, kuduskan kami. Biar penyembahan naik menjadi bakaran dupa yang berkenan kepada Tuhan. Kuasa iblis roh jahat yang coba menghalangi kami untuk menyembah Tuhan, memberi yang terbaik bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami usir dan tolak dia keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Syadahita lebih asya semuk mai. Terima kasih Tuhan. Kami rindu menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berlutut yang baik. Kita nyanyikan pujian ini. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kita menyanyi dalam roh. Erdeshna lowai kusyana ilairam ilasam nailasdat irailam hisyai dimai kurina nanalawalawasam tonem inkulabayamu warina malawasam kurina dalamanida bayamu yala humdiri minilinde de kopatona bile ansa seremili rinalo samtana manayala kanda batana mani hundrina lalapatata na manain na bahakamat san sabili ulim yahukinanay hurni sana wala wakun sayo ni manananayon na makun ato ni bili hurni na konsansa na pininlo kanabi na lalabatanay insan ba ng Lord na halakan ta naman ay binabato kumina konsam sabili ilaw ka rin na malam kanto ni pinanglihin ko na sansa na pinapalain kung manay ko talayo. Glory, hallelujah, hallelujah. Siya na Lord, wala sa kuminay na palapatong kamay. Sina Gloria nanay. Yora minahoy ako paano ba dito na manay ako may. Hundrisyo naman wala to kumanahanta naman ay. Kita pasyada dalam hadirat Tuhan. Mari umat Tuhan, naikkan doa-doa pribadi, sampaikan kerinduan harapan. Tuhan tidak berubah dalam kuasa dan perjanjiannya. Sejauh permintaan harapanmu tidak bertentangan dengan kehendaknya, nantikan Tuhan pasti akan menjawab. Sampaikan kerinduanmu, haleluya. Haleluya tu kemahi konsesi beripitunai. Glory, hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah. Syamanamah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah nama Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Penyembahan dan doa-doa pribadi selesai. Umat Tuhan disilakan duduk kembali. Dan kita mau siapkan diri kita masuk dalam doa syafaat. Kita mau angkat satu pujian, dan di akhir pujian ini dalam kasih Kristus Ibu Margareta pimpin kita dalam doa syafaat. Kita nyanyikan pujian ini. Tiada pernah kuragukan, tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu
setiap waktu dalam hidupku. Tak pernah kau tinggalkan, meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari umat Tuhan bersama katakan, walau 1000 rebah, haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita satu dalam doa. Terpuji namamu ya Allah Bapa di dalam surga. Kami naikkan pujian syukur. Terima kasih Bapa buat berkat-berkat-Mu bagi kami sepanjang ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami datang kepadamu membawa segenap kerinduan hati kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Buat semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang mengikuti ibadah pendalaman Alkitab malam ini Tuhan. Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan lawati mereka. Apa yang menjadi kebutuhan, keperluan mereka Tuhan adakan, siapkan. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam peperangan iman berikan kemenangan, kelepasan, jalan keluar, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan menjaga, melindungi umat-Mu, menjauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan. Dan biarlah mereka tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Mereka bertumbuh dewasa di dalam Tuhan dan siap menjadi pengantin Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami tetap berdoa Tuhan, buat pelayanan pekerjaan-Mu dimanapun berada, baik yang di kota, di desa, dimanapun Tuhan nama Tuhan Yesus diberitakan. Tuhan sertai dengan tanda mujizat, tanda heran. Biarlah melalui pelayanan ini Tuhan banyak jiwa diselamatkan datang kepada Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Hiburkan mereka dengan jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa negara kami. Biar Tuhan pulihkan keadaan bangsa kami. Mampukan bangsa kami menghadapi wabah COVID ini Tuhan. Dan biarlah bangsa kami boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain di sekeliling bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga pemerintah kami Tuhan. Mampukan mereka melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Dan biarlah Tuhan pakai mereka menjadi alat-Mu untuk memulihkan bangsa negara kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan mari umat Tuhan, kita tutup ibadah pendalaman Alkitab untuk malam ini. Saya jemput kita berdiri semua. Kita nyanyikan ref dari pujian Besar Allahku. Mari bersama katakan, besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Tuhanku, sekali lagi katakan besar, haleluya. Besar
besar dan ajaib, Tuhanku selamanya. Selamanya besar dan ajaib, Tuhanku selamanya. Lamanya besar dan ajaib selamanya. Selamanya besar dan ajaib. Sekali lagi, selamanya besar dan ajaib. Yesusku, Yesusku. Haleluya, 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 haleluya. Di akhir ibadah kami persembahkan syukur, terima kasih Tuhan baik sudah tolong kami. Kami percaya semua sudah diberkati oleh Tuhan. Baik yang mengikuti ibadah, para pelayanmu yang ambil bagian, kami percaya semua sudah diberkati oleh Tuhan. Sebentar setelah kami akhiri ibadah, kalaupun kami harus kembali ke aktivitas, masih ada kegiatan-kegiatan yang akan kami kerjakan, kami mohon pendampingan daripadamu. Sertai dan tolong kami, sehingga kami bisa melalui semuanya. Dan sebentar kami akan beristirahat juga, lindungi dan jaga. Dalam kawal malam kami diberkati, dan kami percaya kapan waktu kami bertemu dalam kasih-Mu, kami boleh berkumpul, belajar firman-Mu, beribadah, dan diberkati lagi oleh-Mu. Terima kasih Tuhan. Umat Tuhan angkat wajah-Mu, tadakan kedua tangan, arahkan hati kepada Tuhan Yesus memberi berkat. Dengan iman kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang pulang bawa anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan urapan persekutuan, kekuatan dalam penghiburan Roh Kudus, Tritunggal dalam Tuhan Yesus Kristus, ketiganya memberkati kita. Hidup, nikah, rumah tangga, pendidikan, pekerjaan, langkah-langkah, dan segala rencana-rencana. Mulai malam ini sampai reka fajar hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, menyambut kita masuk dalam surga Yerusalem yang baru. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan hamba-Mu tutup ibadah pendalaman Alkitab untuk malam ini. Haleluya. Semua yang percaya cinta Tuhan berkata, amin. Baik, puji Tuhan, ibadah kita telah selesai, dan jika ada pertanyaan yang akan disampaikan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kiranya dapat menulisnya pada kolom komentar pada channel YouTube ini, dan akan dijawab pada waktunya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Selamat malam dan shalom.